Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, sesi 2, akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu pada modul Solid Liquid Reaction. Tujuan pada modul SLR ini yaitu yang pertama untuk mempelajari pelarutan partikel bola padat cairan yang mengalami agitasi dan untuk mengukur secara eksperimen koefisien perpindahan massa antar fasa. Nah, untuk alat bahan yang digunakan yaitu alatnya ada bejana, pompa, pipa air, valve, dan soft barge. Kemudian untuk bahannya sendiri menggunakan bola batu dan air. Next. Untuk metodologinya, yang pertama menyiapkan alat bahan, kemudian mengisi reaktor dengan 5 liter air, memasang impeller berjenis propeller di shaft motor, kemudian menghidupkan alat dan mengatur teknometer sesuai dengan variabel RPM yang diberi. Kemudian memasukkan bola batu sesuai variabel yang diberikan menggunakan centong besi. Kemudian memutar shaft dan hitung selama 2 menit, menimbang massa dan mengukur diameter bola batu yang telah dilarutkan, kemudian mengulangi variabel hingga selesai. Next. Nah, untuk variabel percobaan yang digunakan, variabel diameternya menggunakan 5 cm dan 6 cm. Untuk variabel RPM menggunakan 120 RPM, 130 RPM, dan 140 RPM. Untuk tipe impeller yang digunakan yaitu 4 terbuka. Nah, untuk gambar alatnya, yang pertama di sini ada impellernya, yang kedua ada papan penyangga, yang ketiga itu ada teknometer, yang keempat ada reaktor, yang kelima ada baffle, yang keenam ada shaft, yang nomor 7 itu ada motornya. Adapun hasil pada percobaan kali ini ialah yang pertama ada data hasil pengukuran di mana diisikan tentang suhu air yang sebesar 31 derajat Celcius. Kemudian ada pula densitas dari gula batu itu sendiri sebesar 961 kg per meter kubik. Ada pula dengan konsentrasi saturasi yang sebesar 221,8 kg per meter kubik. Terus kemudian ada diameter daripada vessel yang sebesar 0,225 meter. Dan ada pula volume liquid sebesar 5 liter. Dan berikut tabel di bawah merupakan data pengukuran dari diameter variabel yang ada 5 dan juga 6. Nah, di next. Dan berikut merupakan data pengukuran massa yang mana menghasilkan dari diameter 5 untuk RPM 120 sebesar 20,4, terus untuk RPM 130 sebesar 37,0, dan untuk yang 140 sebesar 34,6. Ada pula untuk yang diameter 6 cm sebesar 43,3, 34,4, sama 50,6 berturut-turut. Nah, dari praktikum SLR sendiri didapatkan grafik massa dengan waktu, yaitu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil grafik dengan nilai massa yang menurun untuk waktu yang lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi pengurangan nilai massa, maka telah terjadi perpindahan massa pada interface padatan gula batu. Dapat diketahui bahwa semakin lama waktu yang digunakan dalam pengadukan gula batu akan mempengaruhi massa dari gula batu tersebut. Next. Adapun grafik RPM dengan KLS teoritis. Nah, nilai KLS teoritis ini memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai KLS eksperimen, sehingga proses perpindahan massa yang terjadi pada percobaan berlangsung lebih cepat. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi di dalam reaktor, yaitu suhu, tekanan,
pH, interaksi solut dan solvent, dan karakteristik solvent. Berdasarkan literatur yang diperoleh didapatkan bahwa semakin besar kecepatan pengadukan, maka terdapat penurunan nilai koefisien perpindahan masanya. Next. Adapun grafik RPM dengan KLS eksperimen. Nah, grafik tersebut menunjukkan bahwa perpindahan massa pada variabel tersebut mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena adanya kenaikan nilai M0. Dan karena nilai M0 tersebut berbanding terbalik dengan nilai KLS, maka nilai KLS yang dihasilkan mengalami penurunan. Next. Adapun grafik RPM dengan diameter average. Hasil grafik tersebut pada diameter 6 cm didapatkan hasil semakin besar flow rate pengadukan. Hasil diameter yang didapatkan semakin besar juga. Hal ini dikarenakan proses pelarutan yang tidak efisien, perpindahan massa pada interface berlangsung tidak merata. Sehingga ketika diukur terjadi kesalahan pengukuran karena interface yang tidak rata tersebut. Next. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan solid liquid reaction ini yang pertama adalah perpindahan massa dari fase padat ke fase cair dalam sistem semi batch terjadi karena adanya gradien konsentrasi solid arah vertikal dan perpindahan massa karena arus konvektif. Yang kedua adalah penurunan nilai KLS disebabkan oleh peningkatan nilai M0 yang terjadi karena eksperimen menggunakan bahan dengan massa awal yang berbeda-beda. Next. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.